Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri, marilah sebelum kita memulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Santri-santri, kemarin kita telah membahas, kalian telah membaca materi yang ada pada pelajaran ke-8 yang berjudul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Kalian telah membaca poin yang A, ya, poin yang A, yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Untuk itu Pak Zeni kali ini akan menjelaskan beberapa hal yang ada di poin A, ya. Nah, sebelumnya kalian juga semestinya membaca Mutiara Hikmah, ya, yang ada dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh atau Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang lurus, ya. Sebagaimana Nabi memang membimbing manusia, bahkan tidak hanya manusia tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari kalangan ghaib, yaitu jin juga dibimbing oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya Nabi juga diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak, dan juga sebagai anugerah untuk alam semesta, termasuk diantaranya semuanya hewan, tumbuhan, kemudian langit, bumi, dan semuanya itu bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu buktinya yaitu ketika kemarin peristiwa Isra Mi'raj, itu ada ulama yang mengatakan bahwa kenapa muncul Isra Mi'raj, karena salah satunya langit itu merasa iri kepada bumi karena Nabi Muhammad SAW tinggal di bumi. Makanya langit meminta kepada Allah supaya Nabi Muhammad sesekali datang ke langit, dan hal itu yang melatar belakangi adanya peristiwa Isra Mi'raj yang akhirnya Nabi sampai ke langit 1, 2 sampai seterusnya dan sampai Sidratul Muntaha. Itu ada yang mengatakan karena bumi itu ingin langit itu ingin seperti bumi yang disinggahi oleh Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Masya Allah. Kemudian pada bab ini kita nanti akan membahas yang pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kerasulan, kemudian bertafakur di Gua Hira, kemudian wahyu pertama, dan yang terakhir itu wahyu kedua. Nah, ini di sini juga kita disediakan sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq, ya, surat ke-96 ayat 1 sampai ayat 5, yang mana ini merupakan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat inilah yang melegalkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, wahyu pertama di sini itu suruh membaca. Artinya di sini menunjukkan bahwa kedudukan ilmu itu
memang sangat luar biasa. Ada sebuah kata-kata yang berbunyi man aradad dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka dengan ilmu, barang siapa menginginkan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya artinya dunia dan akhirat maka juga dengan ilmu. Itu kalau tidak salah qaul dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa memang kedudukan ilmu itu memang sangat luar biasa. Kemudian khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Memang pada dasarnya manusia itu terlahir bagaikan kertas putih yang kosong. Nah, lingkungan dan orang tuanya lah yang memberikan isi daripada kertas tersebut. Kalau lingkungannya bagus, insya Allah manusia itu akan bagus. Kalau orang tuanya bagus, insya Allah juga orang itu akan bagus. Tapi intinya itu tidak terlepas dari peran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian kita akan memasuki yang poin A, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian. Kemarin kalian sudah membaca ini dan juga sudah mencari 3 hal yang dapat kalian ambil ya dari poin A ini. Pak Zain dibacakan, sejak masa anak-anak Nabi Muhammad SAW dihiasi akhlak yang mulia. Beliau tidak pernah melakukan pekerjaan tercela yang umum dilakukan kaumnya. Memang Nabi Muhammad salah satu diutus ke dunia adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak, yang mana akhlak pada kala itu memang benar-benar pada posisi terendah, ya, yang mana saat itu orang-orang tega membunuh anak perempuan yang baru lahir. Kemudian rela, ada yang mengatakan bahwa dulu orang-orang itu mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ada pula yang saling membunuh, saling berperang gara-gara hal sepele. Seperti itu, ya. Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala. Nah, memang Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sejak anak-anak itu memang memiliki sifat maksum, artinya terjaga dari dosa. Termasuk masa kecilnya, masa kecil beliau juga sudah dihindarkan dari hal-hal tercela seperti menyembah berhala, berjudi dan lain-lain. Masyarakat Arab pra-Islam membuat berhala, lalu mereka sembah dengan cara mereka sendiri. Setiap suku memiliki berhala masing-masing. Mereka memberi nama macam-macam seperti Hubal, Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Nah, itu kan namanya juga zaman jahiliyah, ya, zaman kebodohan. Nah, zaman kebodohan di sini yang dimaksud itu mereka gelap akan hadirnya atau memposisikan Tuhan mereka. Lah, mereka membuat berhala sendiri, padahal berhala atau sesembahan mereka seperti patung itu dibuat sendiri, terus disembah sendiri. Itu kan kalau kita berpikir itu kan sangat tidak masuk akal, ya. Kemudian selain itu akhlak masyarakat pra-Islam waktu itu sudah sangat rusak. Mereka sudah sangat menyimpang dari ajaran yang dibawa para nabi dan rasul terdahulu. Nah, sebelum Nabi memang kita mengenal agama yang hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pada saat itu memang agamanya tetap menyembah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seiring berkembangnya zaman, mereka atau masyarakat kala itu mulai
ingkar dan mulai tidak patuh terhadap agama yang dibawakan Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka terjebak ke dalam lumbung kesesatan yang sangat-sangat dalam. Melihat kerusakan yang semakin rusak, beliau sangat sedih. Beliau ingin membersihkan perilaku-perilaku kaumnya. Beliau sering memikirkan bagaimana caranya memperbaiki kepercayaan dan akhlak bangsa Arab. Nah, karena melihat kondisi demikian, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa tergerak, merasa sedih, merasa ingin mengubah apa yang Nabi melihat, apa yang Nabi lihat kala itu tentang keadaan sekitarnya. Kemudian dengan bantuan Khadijah, beliau berusaha memperbaiki masyarakat Arab tersebut, menegakkan keadilan dan mengangkat derajat manusia. Usaha yang dilakukannya belum banyak membuahkan hasil, namun beliau tidak putus asa. Beliau terus berusaha untuk mengubah kehidupan masyarakat jahiliyah yang sudah sangat rusak. Nah, meski begitu, meski usaha Nabi Muhammad SAW belum membawakan hasil yang terlalu memuaskan, tapi beliau tidak putus semangat. Memang penyebaran Islam kala itu pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Nah, saat sembunyi-sembunyi dan kaum Islam saat itu masih sangat sedikit, Nabi Muhammad SAW perjuangannya sangat luar biasa. Bahkan Nabi dicaci, dihina. Bahkan ketika hijrah ke Taif, Nabi Muhammad SAW dilempari oleh anak-anak dengan kotoran, dengan batu, bahkan sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Sampai-sampai malaikat yang berada di sampingnya itu menawarkan, bagaimana kalau gunung Uhud ya, gunung Uhud ini saya lemparkan kepada mereka, atau agar mereka itu semuanya musnah. Tapi Nabi dengan lapang dada, dengan jiwa sabarnya, Nabi malah menahan. Beliau berkata, siapa tahu kelak keturunan mereka itu ada yang beriman kepada Allah dan mengakuiku sebagai Nabi. Nah, luar biasanya Nabi Muhammad SAW itu sampai seperti itu ya. Sampai-sampai malaikat itu yang malah yang tidak terima akan keadaan Nabi yang dihina seperti itu. Tekad yang kuat dan tidak mudah putus asa adalah sikap Nabi Muhammad SAW. Makanya kita juga harus meniru bahwasanya kita juga harus memiliki tekad kuat dan pantang putus asa. Memang sejak beliau anak-anak telah nampak berbagai keistimewaan pada dirinya. Beliau memiliki kecerdasan, kejernihan pikiran, dan pandangan yang luas. Beliau juga sangat bijaksana serta tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Di kalangan masyarakat Quraisy, beliau sangat terkenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak terpuji, sehingga masyarakat Quraisy memberi gelar Al-Amin ya, karena beliau sangat jujur dan dapat dipercaya. Nah, ini kan untuk gelar Al-Amin itu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya juga sudah ada. Kemudian dalam pergaulan, Nabi Muhammad SAW suka memilih-milih teman, tetapi bukan memilih yang kaya atau yang miskin. Beliau suka bergaul dengan siapa saja, tetapi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak buruk ya. Teman-teman beliau adalah anak-anak atau pemuda yang baik. Dalam bergaul sehari-hari, Nabi Muhammad SAW selalu menyenangkan hati orang lain. Beliau sangat hormat kepada orang-orang yang lebih tua, mengasihi teman sebayanya dan menyayangi teman-temannya yang lebih muda. Juga membantu orang-orang yang lemah, tolong-menolong, sering menolong orang, menghormati tamu dan membela kebenaran. Nah, akhlak terpuji beliau memang sudah terpancar sejak beliau masih usia anak-anak ya. Dalam pergaulannya pun beliau sangat menjaga. Beliau itu tidak mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak buruk. Nah, untuk pembahasan ini nanti Pak Zeni akan ada tambahannya sedikit. Tapi Pak Zeni lanjutkan dulu. Sepanjang hayatnya beliau tidak pernah melakukan hal-hal tercela seperti minum minuman keras, berjudi atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya.
Oleh karena itu kawan-kawan beliau sangat segan dan hormat kepada Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, memang pada dasarnya Nabi itu memiliki sifat maksum, yaitu sifat terhindar dari dosa-dosa besar, ya, dari dosa-dosa besar. Beliau ada yang menjaganya dan menghindarkan beliau dari hal-hal yang tercela ya, seperti berjudi, minum minuman keras, terus berakhlak jelek dan lain-lain. Itu beliau tidak melakukan hal itu. Dengan demikian di tengah-tengah kaumnya beliau terkenal memiliki kelebihan dengan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah yang paling baik akhlaknya, ramah, sopan, jujur, peduli terhadap orang lain, dan dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat sempurna akhlaknya dan paling pantas dijadikan teladan oleh seluruh manusia di dunia ini. Ya, memang Nabi Muhammad SAW sangat-sangatlah cocok, bahkan kita harus meniru dan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam diri kita. Memang pada dasarnya alam semesta ini, bumi, langit, planet-planet lain, hewan, tumbuhan, manusia, jin, malaikat, dan lain-lain itu tercipta karena adanya nur Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita, ya, tidak menciptakan alam, tidak menciptakan bumi, langit, laut, gunung, manusia, hewan, dan sebagainya. Itu Allah tidak menciptakan. Hal itu tercipta karena adanya Nabi Muhammad SAW, dan kita termasuk orang-orang yang sangat beruntung karena kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus berusaha mencontoh akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Kita harus berlatih ramah terhadap orang lain, kita harus berlatih sopan, harus jujur, harus berlatih peduli terhadap orang lain, ya. Kemudian ketika diberi amanah kita tidak mengkhianatinya, ya. Karena dapat dipercaya juga termasuk salah satu sifat Rasul Muhammad SAW. Nah, tadi Pak Zaini katakan kalau memang dalam bergaul itu juga harus melihat situasi kondisi. Nah, ini ada sebuah kitab namanya Kitab Al-Lawat. Di sini dijelaskan kalau yang berbunyi seperti ini pada bait ketiga dan keempat. Anil mar'i latas al-wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrini yaktadi. Ini artinya bahasa Jawa. Jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngansani. Nah, ini terdapat penjelasan bahwa kita itu bisa melihat seseorang itu dengan melihat teman-temannya. Nah, ketika teman-teman seseorang itu berakhlak buruk, berakhlak tercela, kemungkinan orang itu juga berakhlak buruk, juga berakhlak tercela. Fa in kana dasyarrin fajannibhu sur'atan wa in kana za khairin faqarrinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dohono, yen ana kanca bagus enggal ndang kanca nono. Nah, bila ada teman yen ana kanca ala lakune ndang dohono. Nah, bila ada teman yang jelek akhlaknya, maka kita harus bergegas segera untuk menjauhinya. Yen ana kanca bagus enggal dan kanca nono. Nah, kemudian bila ada teman bagus, maka kita harus sesegera mungkin untuk lebih mengakrabinya atau menemaninya, ya, menjadi teman orang itu yang berakhlak baik. Karena memang dasarnya akhlak itu mudah menular, apalagi dengan sesama teman. Bila kita bergaul dengan orang-orang yang sholih ataupun sholihah, maka kemungkinan kita akan mendapat barokah, akan mendapatkan
pantulan daripada akhlak tersebut, sehingga kita menjadi tertular akhlak yang mulia tersebut. Begitu juga sebaliknya, akhlak tercela itu juga mudah menular. Kadang tanpa kita sadari, kita bergaul dengan orang yang kurang tepat, sifat kita tiba-tiba meniru dari akhlak-akhlak yang kurang baik. Sebenarnya yang dikhawatirkan dari pergaulan adalah ketika kita tidak bisa mengontrolnya. Ketika kita bisa mengontrolnya, atau bahkan mungkin kita bisa merubah dari akhlak orang yang kurang baik tersebut, itu malah sebuah kebaikan. Namun ketika kita khawatir kita belum siap dengan keburukan atau dengan akhlak buruk yang mungkin nantinya akan menular kepada kita, maka itu sebaiknya kita menghindari orang tersebut, seperti itu ya. Nah, kemudian ini ada berilah tanda centang pada kolom iya atau tidak. Oke, kita langsung bahas saja. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sejak kanak-kanak telah nampak berbagai keistimewaan pada dirinya. Ya, sejak anak-anak memang sudah tampak berbagai keistimewaan pada diri Rasul Muhammad SAW. Nabi tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berjudi. Bahkan saat Nabi kecil itu memberikan keberkahan kepada Halimatus Sa'diyah atau orang yang menyusui Nabi, yang mana kala itu kambing orang yang menyusui Nabi itu kering kurus ya, tidak menghasilkan susu. Tapi ketika mereka merawat Nabi, menyusui Nabi, kambing tersebut menjadi gemuk, menjadi susunya deras. Nah, itu tuh membawa keberkahan bagi keluarga yang menyusui Nabi. Banyak juga mukjizat keistimewaan yang tampak sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul. Yang kedua, sepanjang hayatnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan hal-hal tercela. Betul ya, karena Nabi memiliki sifat maksum, yaitu terjaga dari dosa. Kemudian dalam pergaulan sehari-hari, Nabi Muhammad SAW selalu menyenangkan hati orang lain. Iya betul, kita juga harus berusaha untuk meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, termasuk menyenangkan hati orang lain. Yang keempat, masyarakat Quraisy memberi gelar Al-Amin karena beliau keturunan kaum Quraisy yang sangat terhormat. Nah, ini kurang tepat ya, karena gelar Al-Amin itu diberikan Nabi karena kejujuran dan sifat dapat dipercaya beliau. Makanya orang-orang menjuluki beliau sebagai Al-Amin, bukan karena keturunan kaum Quraisy. Karena keturunan kaum Quraisy juga ada yang akhlaknya itu berseberangan dengan Rasul Muhammad SAW, seperti akhlak Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu kan termasuk suku-suku Quraisy, tapi mereka ingkar bahkan memerangi Nabi SAW. Yang namanya keturunan kan tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama untuk menilai seseorang, tapi yang menjadi patokan utama adalah akhlak daripada orang tersebut. Kepandaian juga tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang, karena al-adab fauqal ilmi, itu kata Abu Yazid al-Maliki al-Hasani Makkah. Nah, itu mengatakan al-adab fauqal ilmi, bahwasanya tata krama itu di atas ilmu. Karena ilmu pengetahuan yang tidak didasari dengan akhlakul karimah itu kurang bagus. Seperti hanya iblis ya. Iblis diriwayatkan adalah dulu ketika masih di surga merupakan guru malaikat. Nah, itu kan luar biasa ya, gurunya malaikat loh. Berarti kan ilmunya iblis itu sangat-sangat tinggi. Tapi karena akhlak beliau, akhlak iblis tersebut kurang baik, sehingga ketika disuruh bersujud kepada Nabi Adam ya, artinya sujud di sini itu memberikan penghormatan kepada Nabi Adam, iblis itu mengingkari perintah Allah tersebut karena merasa sombong diri ya, merasa dirinya itu derajatnya lebih tinggi, karena iblis terbuat dari api dan Nabi Muhammad terbuat dari tanah. Makanya tidak mau, dan akhirnya diusir dari surga dan menjadi musuh abadi
manusia ketika di dunia. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW sangat hormat kepada orang-orang yang lebih tua, mengasihi teman sebayanya dan menyayangi teman-teman yang lebih muda. Ya, ini juga betul. Nah, mungkin ini yang dapat Pak Zaini sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya atau tugasnya, kalian baca saja poin yang B ya, minimal kalian baca poin yang B seperti kemarin ya, bertafakur di Gua Hira. Seperti kemarin minimal membaca yang B. Tapi kalau mau lanjut ke yang C juga boleh, dan yang ke D juga boleh. Tapi minimal yang B, bertafakur di Gua Hira. Kemudian kalian tuliskan 3 hal yang kalian dapat dari apa yang telah kalian baca. Nah, mungkin sistem seperti ini akan lebih melekat di hati kita ya, karena yang pertama kita telah membaca materinya, kemudian kita menulis hal yang penting di materi tersebut, dan kemudian Pak Zaini jelaskan, insya Allah itu akan lebih melekat ya. Seperti itu saja. Berarti tugasnya kalian membaca poin B dan menuliskan 3 hal yang kalian dapat dari bacaan yang telah kalian baca. Seperti itu saja. Insya Allah minggu depan Pak Zaini jelaskan bertafakur di Gua Hira ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.